Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ayu Aprilia dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 7. Saya di sini akan membuat video mini tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Hal-hal yang ingin saya bahas di sini adalah yang pertama, pengertian pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang kedua, penyebab terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang ketiga, dampak pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang keempat, yaitu solusi dari dampak pemanasan global dan efek rumah kaca. Bahas yang pertama, yaitu apa sih itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sesuatu yang tidak asing di telinga kita. Apabila kita pernah sekolah di tingkat SMP, pasti kita diajarkan tentang efek rumah kaca. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang efek rumah kaca, penyebab, dampaknya, dan juga solusinya. Yang pertama, pengertian efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1824 oleh ilmuwan yang bernama Joseph Fourier. Menurut Joseph Fourier, dia menganggap efek rumah kaca adalah proses pemanasan yang disebabkan oleh komposisi atmosfer. Apabila diartikan sesuai dengan proses dan akibat yang ditimbulkan dari efek rumah kaca, maka sebuah fenomena alam yang terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer bumi yang disebabkan oleh berbagai zat yang ada di permukaan bumi. Parahnya, fenomena ini dapat merusak selimut atmosfer. Pada dasarnya, efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar terjadi. Yang menjadi permasalahan adalah fenomena ini berjalan begitu cepat, yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi. Fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia, merusak ekosistem, dan juga merusak keseimbangan lingkungan. Dan yang terpenting, fenomena ini dapat mengakibatkan pemanasan global dan hal yang mengerikan lainnya apabila fenomena ini tidak segera ditanggulangi. Yang selanjutnya, saya akan membahas penyebab terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca. Terjadinya efek rumah kaca didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Dan sinar matahari ini dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida atau CO2 yang ada di bumi. Karena dapat menahan pantulan sinar matahari, sehingga suhu bumi semakin meningkat. Untuk menghindari kerusakan lapisan ozon pada lapisan atmosfer bumi, maka kita harus mengurangi berbagai alat atau bahan yang dapat menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan berbagai hal yang dapat mengakibatkan kerusakan lapisan ozon lainnya. Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Peningkatan karbon dioksida atau CO2 di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan bahan sejenisnya, dan juga tertahan oleh zat-zat yang mengandung karbon dioksida dan kembali lagi ke permukaan bumi. Sebenarnya, efek rumah kaca sangat diperlukan oleh bumi ini dengan syarat keadaan normal dan stabil. Karena dengan adanya efek rumah kaca, suhu di permukaan bumi akan menjadi lebih stabil. Dengan adanya fenomena ini menjadikan suhu siang dan malam di bumi tidak jauh berbeda. Tetapi, efek rumah kaca yang terjadi sekarang ini tidak lagi tergolong sebagai hal yang normal, karena lama-kelamaan suhu di permukaan bumi kita ini menjadi panas. Karena banyak panas matahari yang tertampung di bagian bawah atmosfer bumi, yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa. Dan suhu bumi yang meningkat inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Hal itu dipicu karena banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, gas emisi dari pabrik, dan hutan yang sudah mulai punah. Ancaman itu akan datang setiap hari selama kita memperbaiki kehidupan di muka bumi ini. Yang ketiga adalah dampak pemanasan global dan efek rumah kaca.
Meningkatnya suhu di permukaan bumi dapat berpotensi terjadinya perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Hal ini juga dapat menimbulkan terganggunya hutan dan ekosistem yang lain, sehingga mengurangi kemampuannya sebagai penyerap utama karbon dioksida yang ada di bumi. Naiknya suhu di permukaan bumi juga mengakibatkan gunung-gunung es di kutub mencair, yang dapat mengakibatkan naiknya air permukaan air laut yang berpotensi untuk menenggelamkan pulau-pulau kecil di negara kepulauan. Menurut penelitian, efek rumah kaca telah mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat 1-5 derajat Celcius. Apabila peningkatan suhu di permukaan bumi tetap seperti sekarang ini, maka hal itu akan berpotensi meningkatkan pemanasan global 1,5-4,5 derajat Celcius sekitar tahun 2030. Karena menyebabkan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida yang berada di atmosfer bumi, maka hal tersebut menjadikan atmosfer bumi menyerap gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi, yang akan menimbulkan suhu di permukaan bumi meningkat. Pada intinya, kerusakan lingkungan yang terjadi tidak sepenuhnya karena pengaruh alam, akan tetapi juga adanya tangan-tangan jahil yang merusak alam ini untuk keperluan pribadi mereka, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada bumi ini ke depannya. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas solusi dari dampak pemanasan global dan efek rumah kaca. Ya, perlu diketahui langkah untuk mengatasi pemanasan global ini tidak akan langsung terlihat dampak dan akan secara cepat mendinginkan bumi kita. Tapi, jika dilakukan terus-menerus dan dilakukan oleh mayoritas penduduk bumi, beberapa tahun ke depan pasti akan terlihat perubahan yang dapat dirasakan. Berikut cara mengatasi pemanasan global atau global warming yang juga dapat digunakan untuk mengurangi, mencegah, mengatasi, dan menanggulangi dampak dari pemanasan global. Yang pertama, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Cara lain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil adalah dengan menggunakan alat transportasi yang tidak menghasilkan karbon dioksida sebagai gas buangan. Dengan menggunakan sepeda, mobil berbahan bakar hidrogen, atau akan lebih baik lagi jika kita biasakan jalan kaki untuk bepergian jarak yang dekat. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Hutan merupakan elemen yang sangat penting bagi kelestarian dunia, karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia sekaligus penyeimbang ekosistem. Hutan, terutama jenis hutan yang belum terjamah manusia, memiliki keseimbangan ekosistem yang sangat baik, sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang hidup dan bertahan dari pengaruh lingkungan luar. Yang keempat, melakukan penanaman pohon kembali atau disebut dengan reboisasi. Yang kelima, melakukan penghematan listrik. Yang keenam, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC atau chlorofluorokarbon. Chlorofluorokarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Oleh karenanya, penggunaan CFC harus dihentikan meskipun penggunaan CFC memang bermanfaat untuk manusia. Yang ketujuh, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Yang kedelapan, menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik. Yang kesembilan, melakukan reduce, reuse, dan recycle. Dan yang terakhir, yaitu kurangi penggunaan kertas. Pemakaian kertas yang berlebihan merupakan salah satu penyebab besar yang mempengaruhi pemanasan global. Sebab kita memakai banyak kertas berarti kita turut menghilangkan atau menebang banyak pohon. Karena kertas berasal dari kayu, sehingga konsumsi kertas yang tinggi menurut penebangan pohon yang semakin banyak. Inilah alasan mendetail mengapa kita harus meminimalisir konsumsi kertas sebisa mungkin demi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang untuk mengurangi penggunaan kertas. Misalnya, gunakan kertas seefisien mungkin. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penutur kata maupun penulisan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.